Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, Laskar Jipang telah berada di depan padukuhan terluar dari Kademangan Sangkal Putung, dan memang telah bersiap untuk menyerbu. Berhasilkah Laskar Widura dan orang-orang Sangkal Putung melawannya? Silahkan ikuti bagian ini. Baik, sahut orang yang bernama Sanakeling, bekas pimpinan Laskar Jipang daerah utara. Namun untuk kepentingan kali ini agaknya mereka telah ditarik dalam satu kesatuan. Namun sebelum Sanakeling itu bergerak, terdengar alap-alap Jalatunda yang berdiri di belakang mereka berkata, "Aku melihat pelita-pelita itu dinyalakan." Tohpati tertawa. Dengan nada yang tinggi ia berkata, Paman Widura benar-benar cerdik. Ia ingin menjadikan desa itu seolah-olah tidak mengalami perubahan apa-apa. Namun agaknya anak buahnya lah yang terlalu bodoh. Sanakeling, berjalanlah melingkari desa itu, langsung ke Sangkal Putung. Sayang Paman Widura agak terlambat menyalakan lampu-lampu itu. Kalau tidak maka kembali kami akan terjebak. Sanakeling kemudian dengan cepat membawa laskarnya ke selatan melingkari desa itu langsung menuju Sangkal Putung. Tetapi Widura dan Untara pun bukan anak kemarin petang. Itulah sebabnya mereka telah memasang beberapa orang jauh di hadapan laskar mereka. Dalam keheningan malam yang dingin itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sanderan yang meraung-raung di udara. Sekali, dua kali dan kemudian satu kali lagi. Untara mengangkat alisnya. Ada sesuatu yang terjadi dalam barisan Tohpati itu. Desis Untara, wajah Widura berubah menjadi tegang. Dengan gelisah, ia menunggu orang-orangnya yang diperintahkannya untuk mengawasi setiap kemungkinan yang ada di hadapan mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang pengawas dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya dan seluruh pakaiannya kotor oleh lumpur. Dengan tergesa-gesa ia berkata, "Aku melihat laskar berjalan melingkar di arah selatan langsung menuju induk desa Sangkal Putung. Mereka pasti masuk dari arah selatan pula. Tetapi barisan itu tidak begitu besar." Geram Widura, macan kepatihan itu selalu membuat berbagai macam permainan. "Mereka telah mencapai simpang 4 di bulak sebelah," orang itu berkata seterusnya. Widura terkejut, begitu cepatnya. Ya. Tiba-tiba Demang Sangkal Putung itu memotong, serangan yang sangat berbahaya. "Apakah aku boleh menarik laskar Sangkal Putung kembali menyongsong mereka?" "Jangan," sahut Widura, "kita belum tahu siapakah yang memimpin laskar Jipang itu. Mungkin justru itu adalah induk pasukan mereka." Demang Sangkal Putung itu pun terdiam. Baru sesaat kemudian Widura berkata, "Keadaan itu sangat gawat. Biarlah aku bawa laskar sayap kiri kembali ke Kademangan. Seterusnya aku serahkan pimpinan ini kepadamu Untara. Kalau keadaan tidak terlalu gawat aku akan kembali kemari." Untara mengangguk. "Baiklah," jawabnya. Widura itu pun dengan cepat berlari ke sayap kiri. Kemudian segera laskar kiri itu ditarik mundur, kembali ke Kademangan Sangkal Putung. Dengan tergesa-gesa mereka berjalan memintas. Mereka tidak lagi lewat di atas jalan di antara daerah persawahan. Namun mereka langsung memotong arah, melompati tanaman-tanaman yang menghijau. Bahkan sekali-sekali tanaman itu pun terpaksa terinjak-injak kaki mereka. Namun tanaman itu besok bisa disulami. Tetapi kehancuran Kademangan mereka akan memerlukan banyak sekali pengorbanan. Harta, benda, tenaga dan waktu. Itulah sebabnya maka mereka tidak lagi sempat berpikir tentang tanaman-tanaman itu. Sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh bunyi tanda bahaya dari gardu selatan. Ternyata para peronda sempat melihat kedatangan mereka, sehingga mereka terpaksa membunyikan tanda itu. Sementara beberapa orang yang lain telah mencoba menghambat gerakan itu dengan senjata-senjata jarak jauh. Tetapi mereka terkejut ketika mereka mendengar suara tertawa dari barisan yang datang itu. Kenapa kalian berteriak-teriak minta tolong?" Pimpinan gardu itu sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan cekatan mereka terus-menerus menghujani anak-anak panah dari balik gardu mereka seberang menyeberang. Dua orang lagi telah meloncat ke balik semak-semak di belakang pagar. Anak panah mereka pun meluncur tak henti-hentinya.
Ternyata usaha itu menolong pula. Gerakan laskar Sanakeling itu terpaksa berhenti sebentar. Mereka sedang melihat apakah yang sedang dihadapi. Tetapi sesaat kemudian Sanakeling itu tertawa pula. Katanya sambil menghitung, 3 orang di belakang gardu, 2 orang di balik pagar, dan 1 orang memukul kentongan. Apakah kalian berenam sudah jemu hidup? 2 di antara kalian benar-benar mampu memanah. Namun yang 3 itu sama sekali tak akan berarti apa-apa. Jangan membidik terlalu tinggi. Tarik tali busurmu agak kuat, supaya lari panahmu agak cepat dan keras. Yang mendengar suara Sanakeling itu benar-benar menjadi sangat cemas. Orang itu dapat menebak dengan tepat berapa orang yang sedang berjaga-jaga di gardu itu. Mungkin pemimpin barisan itu dapat melihat arah lepasnya anak-anak panah. Tetapi ternyata orang itu dapat menebak pula, siapakah di antara mereka yang benar-benar mampu melepaskan senjata-senjata itu. Karena itu maka orang itu pasti seorang yang telah kenyang makan garam pertempuran. Sebenarnya lah para pemuda di gardu itu berjumlah 6 orang. 2 di antaranya adalah anggota Laskar Widura, sedang yang 4 adalah orang-orang Sangkal Putung. Karena itu, maka perlawanan mereka pun berbeda dari mereka yang telah mengalami pertempuran berkali-kali. Meskipun demikian, panah-panah itu benar-benar menjengkelkan Sanakeling. Karena itu, maka tiba-tiba ia berteriak, "Hei, 2 atau 3 orang, pergilah mendahului kami. Ambillah orang-orang yang mencoba merintangi perjalanan kami." Pemimpin gardu itu terkejut. Sanakeling hanya memerintahkan 2 atau 3 orang. Apakah menurut perhitungannya, orang-orang yang berada di gardu itu benar-benar tidak akan mampu berkelahi melawan 3 orang saja? Kedua prajurit pajang itu menggeram. Mereka pun prajurit yang telah masak. Karena itu maka jawabnya, kami berenam di sini seperti dugaanmu. Jangan mengirimkan 2 atau 3 orang. Marilah, datanglah bersama-sama, supaya kalian dapat menilai pertahanan Sangkal Putung. Sanakeling mengerutkan keningnya. Alangkah besarnya kata-kata penjaga gardu itu. Namun kemudian Sanakeling itu menjawab, "Baiklah, agaknya kau ingin bunuh diri." Sanakeling itu diam sejenak. Namun tiba-tiba ia berteriak, menyebar. Masuki Sangkal Putung, langsung ke Kademangan dan kuasai daerah-daerah perbekalan. Serentak laskarnya bergerak. Kini mereka sama sekali tak menghiraukan lagi anak panah yang menghujani mereka dari balik gardu dan semak-semak. Ketika kemudian terdengar seorang anggota Laskar Sanakeling itu mengadu, karena pundaknya terkena anak panah, Sanakeling menggeram, "Setan, bunuh mereka berenam." Para penjaga gardu mendengar pula perintah itu. Karena itu maka terasa dadanya berdesir. Betapapun juga, maka mereka benar-benar tidak sedang membunuh diri. Dengan demikian, maka mereka harus memperhitungkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Pemimpin peronda itu pun kemudian menusup di balik semak-semak pula bersama ketiga orang yang berada di sekitar gardu. Ketika tanda bahaya dari gardu itu telah disahut oleh gardu-gardu yang lain dengan tanda kekhususannya, bahwa sumber tanda itu adalah dari gardunya, maka pemukul tanda bahaya itu pun melepaskan kentongannya dan bersama-sama dengan kawan-kawan menyusup di balik semak-semak pula. Dengan beringsut sedikit demi sedikit, mereka terus mengadakan perlawanan dengan anak-anak panah mereka. Namun laskar lawan mereka menjadi semakin dekat pula. Bahkan beberapa orang teleah berlari melingkar dan meloncati pagar-pagar batu yang melingkari desa itu. Orang-orang yang berada di dalam semak-semak itu merasa bahwa mereka tidak akan dapat melawan mereka. Karena itu maka mereka pun semakin dalam membenamkan diri ke dalam padesan sambil mencari perlindungan di dalam gelapnya malam. Tiba-tiba, keenam orang itu menengadahkan wajah-wajah mereka. Dari kejauhan mereka mendengar derap orang berlari-lari. Laskar cadangan, pikir mereka. Karena itu maka pemimpin gardu itu pun segera memberikan tanda sandi kepada mereka. Gardu selatan, langsung dari arah angin, laskar lawan mendekati pada jarak 50 depa. Sebenarnya lah mereka adalah laskar cadangan yang berada di Kademangan. Namun kekuatan mereka pun tidak seberapa. Meskipun demikian, keenam orang peronda itu menjadi berbesar hati. Sebab dengan demikian, maka perlawanan mereka akan menjadi lebih berarti. Dari kejauhan terdengar pemimpin laskar cadangan itu menjawab, "Kami segera datang." Yang menyahut kemudian adalah suara Sanakeling.
Kalian memanggil kawan-kawan kalian. Baiklah, agaknya kalian ingin mendapat kawan lebih banyak lagi dalam perjalanan kalian ke akhirat. Namun beberapa orang Sanakeling itu pun telah sedemikian dekatnya, sehingga tiba-tiba saja mereka telah terlibat dalam perkelahian. Kedua laskar Widura itu segera melepaskan busur mereka, dan dengan serta-merta mereka telah mencabut pedang-pedang mereka. Ketika beberapa orang melompat menerkamnya, maka segera terjadi perkelahian yang sengit. Keempat kawannya itu pun tidak membiarkan kedua orang itu bertempur sendiri. Ketika mereka sudah tidak dapat membidikkan anak panah mereka, maka mereka pun segera melemparkan busur mereka, dan dengan golok di tangan mereka menyerbu pula dalam perkelahian itu. Namun mereka benar-benar belum banyak berpengalaman dalam pertempuran malam. Karena itu, maka mereka tidak dapat melakukan perlawanan dengan sebaik-baiknya. Setapak demi setapak mereka terdesak mundur. Apalagi lawan-lawan mereka kemudian datang berloncatan. Tetapi dalam pada itu, laskar cadangan itu pun telah datang pula. Segera mereka melibatkan diri dalam perkelahian itu. Meskipun jumlah mereka belum memadai jumlah laskar Sanakeling, namun di dalam malam yang gelap itu, amatlah sukar untuk membedakan siapa kawan siapa lawan. Meskipun laskar masing-masing agaknya telah memiliki tanda-tanda sandi mereka masing-masing, namun dalam keributan pertempuran itu, maka banyak di antara mereka yang menjadi ragu-ragu. Laskar Jipang dan Laskar Pajang yang telah jauh lebih berpengalaman dari anak-anak muda Sangkal Putung itu pun masih juga belum dapat menempatkan diri mereka dengan baik. Sebab sebenarnya mereka tidak terlalu biasa mengadakan pertempuran di malam hari dalam jumlah yang cukup besar. Sanakeling melihat kesulitan itu, maka teriaknya kemudian, "Nyalakan obor. Jumlah kita lebih banyak, apalagi lawan-lawan kita adalah cucurut-cucurut dari Sangkal Putung." Pemimpin laskar cadangan itu pun tak mau anak buahnya berkecil hati karena teriakan-teriakan lawannya. Maka dengan lantang pula mereka menjawab, "Hei anak-anak muda Sangkal Putung yang ikut dalam pertempuran ini. Lihatlah apa yang kami lakukan. Anggaplah pertempuran ini sebagai latihan. Sebab ternyata yang dikirim oleh Tohpati kemari tidak lebih dari laskar yang mereka temukan di sepanjang pengungsian mereka." "Gila," sahut Sanakeling. "Inilah Sanakeling. Siapa yang berteriak-teriak itu?" Pemimpin laskar cadangan itu tergetar hatinya. Sanakeling, nama itu pernah didengarnya sebagai pemimpin laskar Jipang di sebelah utara. Namun ia tidak mau mengecilkan hati anak buahnya yang sedang bertempur itu. Maka katanya di dalam gelap, bukankah terkaanku benar?" Sanakeling yang lari dari tekanan laskar Pajang di sebelah utara, yang dipimpin langsung oleh Ki Panjawi. "Gila, siapakah kau? Ayo tampakkan dirimu." Namun pemimpin laskar cadangan itu tidak mendekati Sanakeling. Sebab ia tahu bahwa orang itu benar-benar bukan lawannya. Meskipun demikian ia menjawab, "Di sini, datanglah kemari." Sanakeling menjadi marah bukan buatan. Ia meloncat dengan garangnya ke arah suara itu. Namun perkelahian menjadi semakin ribut. Dan sekali lagi ia berteriak, "Tenaga kita berlebihan. Sebagian dari kalian nyalakan obor." Sesaat kemudian beberapa obor telah menyala. Karena itu daerah pertempuran itu menjadi agak terang. Di beberapa bagian segera tampak wajah-wajah mereka samar-samar di dalam bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak. Pemimpin laskar Pajang menjadi cemas karenanya. Dengan demikian, keringkihan laskarnya segera akan nampak. Namun demikian, laskar Pajang bersama laki-laki dari Sangkal Putung sendiri itu telah siap mengorbankan apa saja yang ada pada mereka. Karena itu, maka betapapun besarnya bahaya yang mengancam, namun mereka sama sekali tidak gentar. Bahkan dengan demikian, mereka segera menyerbu musuh-musuh mereka, mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah siap berkorban untuk kampung halaman mereka yang mereka cintai, sawah ladang mereka yang telah memberi kepada mereka makan dan minum, serta lumbung-lumbung mereka, persediaan buat hari-hari mendatang, persediaan buat anak-anak mereka di musim paceklik. Dengan demikian, maka pertempuran di ujung desa Sangkal Putung itu segera berkobar dengan dahsyatnya. Sanakeling yang melihat keberanian laskar Sangkal Putung itu menggeram marah. Dengan wajah yang merah padam, segera ia pun terjun ke kancah pertempuran itu. Namun segera mereka dikejutkan oleh sorak-sorai yang membahana, seolah-olah mengalir di sepanjang jalan di sisi desa itu.
Sesaat kemudian mereka melihat obor yang berterbangan menuju ke kancah pertempuran itu. Kemudian di antara sorak yang menggelegar itu terdengar suara lantang, "Hei, siapakah yang memimpin sempalan laskar Tohpati?" Suara itu belum terjawab, namun obor-obor yang seolah-olah berterbangan berebut dahulu itu menjadi semakin dekat. Dari antara mereka terdengar kembali suara, "Angin barat, sayap selatan, ayo, siapa yang berada di pihak lawan?" Mendengar suara itu, laskar Pajang yang sedang bertempur itu pun tiba-tiba bersorak pula. Mereka mengenal tanda sandi itu, dan mereka pun mengenal suara itu, suara Widura. Karena itu maka segera mereka menyahut, laskar mereka dipimpin oleh Sanakeling. "Setan," geram Sanakeling, "siapa yang datang?" Sebenarnya lah yang datang itu adalah Widura beserta sebagian laskarnya. Dengan tergesa-gesa mereka berloncatan di atas parit-parit dan pematang supaya mereka segera sampai ke Sangkal Putung. Ketika mereka melihat nyala obor yang menerangi daerah sekitar gardu selatan itu, hati mereka menjadi berdebar-debar. Rupanya laskar lawan benar-benar telah sampai ke Sangkal Putung. Tanda bahaya yang menggema di seluruh Kademangan telah mendorong mereka untuk berjalan lebih cepat. Karena itu kemudian mereka tidak saja berjalan cepat-cepat, namun mereka telah berlari-larian berebut dahulu. Demikian mereka memasuki Sangkal Putung. Maka segera Widura memerintahkan kepada laskarnya untuk mempengaruhi pertempuran itu dengan caranya. Laskar yang dibawanya itu segera bersorak dengan riuhnya. Ternyata usaha Widura itu pun mempunyai pengaruh pula. Laskar cadangan yang lebih dahulu telah terlibat dalam pertempuran itu menjadi berbesar hati, sehingga karena itu maka perlawanannya menjadi semakin seru. Meskipun saat-saat itu tidak terlalu panjang, namun saat-saat itu adalah saat-saat yang menentukan. Tekanan yang berat dari laskar Sanakeling hampir-hampir menjebolkan laskar cadangan itu. Apabila demikian, maka arus mereka benar-benar akan melanda Kademangan. Sehingga Kademangan dan seluruh Sangkal Putung pasti akan menjadi geger. Beberapa orang dari laskar Sanakeling itu telah siap untuk langsung menerobos masuk ke Sangkal Putung. Namun karena sorak-sorai yang riuh itu, serta nyala api obor yang meluncur dengan cepatnya ke daerah pertempuran, terpaksa mereka mengurungkan niat itu. Mereka menunggu sementara apa yang akan terjadi. Sanakeling yang melihat perubahan di dalam tata pertempuran itu segera mengatur anak buahnya. Mereka yang telah bersiap untuk langsung masuk ke jantung Sangkal Putung segera ditariknya kembali. Mula-mula Sanakeling itu berharap bahwa dengan sebagian saja dari laskarnya, maka laskar cadangan itu akan dapat dimusnahkan, sedang yang lain-lain akan dapat merambas jalan masuk ke pusat Kademangan itu sebelum laskar Tohpati datang. Namun tiba-tiba rencananya itu terpaksa diurungkan. Dengan marahnya terdengar Sanakeling itu menggeram, "Hei, ternyata cecurut-cecurut itu bertambah pula. Jangan diberi kesempatan untuk memandang fajar esok." Terdengar kemudian suara tertawa. "Aku pernah mendengar suara itu," berkata suara itu di antara tertawanya. "Setan," Sanakeling itu mengumpat, "siapakah yang memimpin laskar Pajang itu?" "Apakah kau Sanakeling?" sahut Widura yang belum menampakkan dirinya. Sanakeling menggeram keras sekali. Sementara itu, laskar Widura telah terjun pula ke dalam pertempuran yang menjadi semakin riuh. "Inilah Sanakeling," teriak Sanakeling. Sesaat Widura melihat pertempuran itu, ia melihat beberapa orang laskarnya menebar, mengambil arah yang tepat, langsung menghadapi laskar Sanakeling. Beberapa orang di antaranya memegang obor di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Sedang beberapa orang yang lain berusaha melindunginya. Karena itu maka pertempuran itu pun bertambah ribut pula. Obor-obor berhamburan kian kemari pada kedua belah pihak. Sedang kawan-kawan mereka sibuk mempertaruhkan nyawa mereka. Gemerincing pedang di antara pekik sorak gemuruh membelah sepi malam. Sekali-sekali terdengar sebuah jerit yang membumbung tinggi. Tajam pedang berkilat-kilat dalam sinar obor yang kemerah-merahan. Tetapi warna merah itu telah bertambah merah karena darah yang tertumpah. "Perang berubuh," desa Widura. Keduanya tidak lagi pasang gelar. Tetapi tiba-tiba Widura terkejut. Di antara riuhnya pedang, tampaklah seseorang yang meloncat-loncat dengan lincahnya. Sekali-sekali pedangnya terjulur dan kemudian terayun deras sekali. Widura itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Itulah Sanakeling," desisnya. Pedang di tangan kanan dan bindi di tangan kiri.
Widura tidak dapat membiarkannya menyambar-nyambar di antara laskarnya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia meloncat langsung menghadapi pemimpin laskar Jipang dari utara itu. Sanakeling itu terkejut ketika ia melihat Widura hadir dalam pertempuran itu. Widura kini telah tegak di hadapannya dengan sebuah pedang yang khusus. Pedang yang tidak terlalu tajam, namun ujungnya runcing seruncing ujung jarum. Aku memang mengharap dapat bertemu dalam pertempuran ini, berkata Sanakeling. Sekarang kau telah berhadapan dengan Widura. Menyesal bahwa pertempuran kita kali ini tidak terlalu leluasa, sahut Widura. Sanakeling menggeram. Widura telah lama dikenalnya, dan ia telah mengenal pula kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Mereka dulu adalah kawan yang baik meskipun tidak terlalu akrab. Namun keadaan yang memisahkan Pajang dan Jipang sesudah Sultan Trenggana wafat telah memutuskan hubungan mereka pula. Dan Sanakeling pun tahu siapa yang memimpin laskar Pajang di Sangkal Putung. Dari Tohpati dia mendengar bahwa Widura beberapa waktu dahulu, setelah ia memimpin sendiri laskar Pajang di Sangkal Putung. Mungkin karena tanggung jawab yang sepenuhnya berada di pundaknya. Mungkin karena ketekunannya berlatih. Dan dari Tohpati ia mendengar bahwa dalam barisan Widura itu pula terdapat seorang anak muda yang bernama Sidanti, murid Ki Tambakwedi. Sanakeling menyadari bahwa ia harus berhadapan dengan salah satu di antara keduanya. Kalau ia harus melawan Sidanti, maka Plasa Irenglah yang harus melawan Widura atau sebaliknya. Sedangkan Tohpati akan dapat dengan leluasa membuat rencana mengatur laskarnya untuk langsung menembus jantung Sangkal Putung. Mungkin Plasa Ireng masih belum memadai kekuatan Widura atau Sidanti, namun alap-alap Jalatunda akan dapat menyelesaikannya. Betapapun, tetapi anak muda yang menamakan dirinya alap-alap Jalatunda memiliki beberapa kelebihan dari orang-orang lain di dalam laskar Tohpati yang diperkuat itu. Dan kini, ternyata yang tampil di hadapannya adalah Widura. Karena itu maka katanya, apakah aku berhadapan dengan induk pasukan? Widura mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berpaling dan berkata kepada seseorang yang berdiri tegak di sampingnya dengan sebuah tombak pendek di tangan. Orang itu adalah seorang penghubung yang memang sedang menunggu perintah. Karena itu ia tidak turut bertempur. Sampaikan kepada laskar yang tinggal bahwa aku tetap berada di Sangkal Putung. Sebab aku bertemu kawan lamaku Sanakeling. Orang itu mengangguk, namun ketika ia sedang bergerak maka Sanakeling itu berteriak, "Tunggu." Orang itu berhenti, namun Widura memberi isyarat untuk berjalan terus. Teriak Sanakeling, "Berhenti." Tetapi orang itu tidak berhenti. Karena itu Sanakeling berteriak pada anak buahnya, "Hentikan orang itu." Seseorang meloncat maju memburunya. Namun orang itu telah tenggelam di balik lindungan beberapa orang kawannya, sehingga Sanakeling seterusnya hanya mengumpat-umpat. Widura, bertanya Sanakeling itu pula, apakah aku berhadapan dengan induk pasukan? Widura berpikir sejenak, kemudian katanya, "Ya, kau berhadapan dengan induk pasukan." Sanakeling mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Jadi inikah induk pasukan Sangkal Putung yang kau bangga-banggakan?" "Aku tak pernah membangga-banggakannya. Sekarang kau melihatnya sendiri." Sanakeling menggeram pula. Sekali lagi ia memandang pertempuran itu. Ia kini benar-benar terkejut. Dalam pertempuran itu terjadi banyak sekali perubahan hanya dalam waktu yang sangat pendek. Ternyata kehadiran laskar Widura benar-benar telah merubah keseimbangan pertempuran itu. "Gila," Sanakeling mengumpat dengan kasarnya. "Ketahuilah Widura, di belakangku masih ada bagian dari laskar yang jauh lebih kuat dari laskar ini." Demikianlah cerita jilid 6 bagian 3 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian 4 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.